Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Di zaman sekarang ini, manusia begitu mudah terjebak dalam perlombaan untuk terlihat paling baik, paling berhasil, paling dihargai, dan paling bersinar. Dunia mengajarkan bahwa untuk naik, kadang orang lain harus diturunkan. Untuk dianggap hebat, orang lain harus tampak kecil. Bahkan tidak sedikit yang merasa dirinya akan terlihat lebih terang jika mampu memadamkan lilin milik sesamanya. Namun jalan Tuhan tidak pernah seperti itu. Terang yang berasal dari Tuhan tidak dibangun dari iri hati, persaingan yang kotor, atau keinginan menjatuhkan orang lain. Terang Kristus lahir dari kasih, ketulusan, kerendahan hati, dan hidup yang memuliakan Tuhan. Pada hari ini, mari kita buka coba di dalam Matius 5 ayat 14-16. Firman Tuhan berkata, "Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang yang tidak menyalakan pelita itu, lalu meletakkannya di bawah gentang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka semua melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga." Perhatikanlah, Tuhan tidak berkata bahwa terang kita dipakai untuk mengalahkan orang lain. Tuhan juga tidak berkata bahwa terang kita harus membuat orang lain gelap. Justru, terang yang sejati adalah terang yang membawa manfaat bagi banyak orang. Terang itu menerangi, menghangatkan, memberi arah, dan menghadirkan harapan. Sayangnya, hati manusia seringkali lebih suka membandingkan daripada bersyukur. Ketika melihat orang lain berhasil, hati mulai gelisah. Ketika melihat sesama diberkati, muncul rasa iri hati. Ketika melihat orang lain dipakai Tuhan, timbul keinginan untuk mencari kekurangannya. Lidah mulai menghakimi, hati mulai dipenuhi persaingan, dan perlahan kasih menjadi dingin. Padahal setiap orang sedang memikul salib hidupnya masing-masing. Ada yang tersenyum di luar tetapi sedang menangis dalam doa. Ada yang tak pakai kuat tetapi diam-diam sedang bergumul mempertahankan hidupnya. Ada yang terlihat berhasil tetapi penuh perjuangan yang tidak pernah diketahui orang lain. Karena itu, mengapa kita harus menambah luka di dunia ini dengan menjatuhkan sesama? Mengapa kita harus memecahkan piring orang lain yang sedang berusaha makan? Bukankah hidup ini sudah cukup berat tanpa harus saling melukai? Di dalam Roma 12 ayat 15 berkata, "Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis." Inilah hati Kristus, hati yang mampu ikut bersukacita ketika orang lain diberkati, hati yang tidak iri melihat keberhasilan sesama, hati yang tetap mengasihi meskipun tidak selalu mendapat pujian. Sebab orang yang hidup dalam terang, Tuhan tidak sibuk mencari panggung untuk dirinya sendiri. Ia tahu bahwa hidup ini bukan tentang siapa paling terkenal, melainkan siapa yang paling setia di hadapan Tuhan. Kadang manusia terlalu sibuk mencari nama. Kita ingin diakuin, ingin dipuji, ingin dianggap lebih hebat dari orang lain. Dan demi semua itu, ada yang rela menjatuhkan sesama, menyebarkan fitnah, memelintirkan perkataan, bahkan menghancurkan nama baik orang lain. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita di dalam surat Yakobus 3 ayat 16, "Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat." Iri hati adalah kegelapan hati yang perlahan memadamkan damai sejahtera. Orang yang iri tidak akan pernah merasa cukup. Ia akan terus melihat hidup orang lain dan lupa mensyukuri apa yang Tuhan berikan kepadanya. Karena itu, salah satu tanda bahwa terang Kristus benar-benar hidup dalam diri seseorang adalah ketika ia mampu melihat keberhasilan orang lain tanpa rasa benci. Ia tidak terasa
terancam oleh terang sesamanya, ia memahami bahwa Tuhan mempunyai rancangan yang berbeda bagi setiap orang. Tuhan tidak pernah salah membagikan berkat, talenta, ataupun jalan hidup. Matahari tidak iri kepada bulan, bintang tidak iri kepada pelita. Semuanya bersinar menurut dan tujuan yang sudah Tuhan tentukan. Begitu juga hidup kita. Tidak semua orang dipanggil untuk berdiri di depan banyak orang, tetapi semua orang dipanggil menjadi terkenal. Tetapi setiap orang dipanggil menjadi terang di tempat di mana Tuhan menetapkan. Ada yang menjadi terang dalam keluarga, ada yang terang menjadi di tempat kerja, ada yang menjadi terang melalui kesabaran, ada yang menjadi terang lewat doa-doanya yang tersembunyi, ada yang menjadi terang melalui pertolongan kecil yang mungkin tidak pernah dilihat manusia, tetapi dilihat oleh Tuhan. Dan ketahuilah, terang sekecil apapun tetap berarti di tengah kegelapnya dunia ini. Di dalam Yohanes 8 ayat 12, Tuhan Yesus berkata, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Tanpa Kristus, manusia mudah hidup dalam kegelapnya. Iri hati, dendam, kesombongan, dan persaingan yang tidak sehat. Tetapi ketika Kristus memenuhi hati kita, maka hidup kita akan memancarkan kasih. Kita belajar rendah hati ketika berhasil. Kita belajar tetap mengasihi ketika disakiti. Kita belajar mendukung sesama tanpa takut kehilangan cahaya kita sendiri. Sebab lilin tidak menjadi redup ketika menyalakan lilin yang lain. Justru semakin banyak lilin dinyalakan, semakin besar terang yang mengalahkan kegelapan. Demikian pula hidup orang percaya. Kita dipanggil bukan untuk saling menendam, bukan saling memadamkan, melainkan saling menguatkan. Bukan saling menjatuhkan, melainkan saling menopang. Bukan sibuk melihat orang lain, tetapi setia mengerjakan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Karena pada akhirnya, hidup ini bukan tentang siapa yang paling dipuji manusia. Hidup ini adalah tentang apakah melalui hidup kita nama Tuhan dipermuliakan. Maka jangan lelah menjadi terang. Tetaplah berbuat baik meskipun tidak selalu dihargai. Tetaplah tulus meskipun dunia penuh kepalsuan. Tetaplah rendah hati meskipun memiliki banyak alasan untuk sombong. Tetaplah mengasihi meskipun pernah terluka. Karena terang Kristus tidak membutuhkan pengakuan manusia untuk bersinar. Terang itu akan tetap bercahaya, tenang, murni, dan penuh kasih, sebab sumbernya berasal dari Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Tuhan berkati. Amin.